Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di podcast Rumah Komunitas, UMKM Merdeka, bisnis lancar, sejahtera dan berkah. Amin. Tuh amin doa teman-teman ya. Udah lama kita tidak berjumpa. Di saat bertemu nggak lama. Oke, pada pertemuan hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang kopi, di mana kopi biasanya jadi penawar rasa ngantuk. Kalau sekarang mungkin sudah bagian dari gaya hidup, kemudian apalagi ya, teman diskusi, mencari inspirasi gitu kan ya. Bahkan udah kekinian sekarang banyak kopi itu. Dan yang paling penting kalau kita minum kopi secara teratur dan kopinya benar, jadi kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang industri kopi, di mana kurang lebih mungkin sekitar 10 tahun ke belakang sampai saat ini bisnis kopi yang bisa dibilang paling seksi sekarang ya, dari mulai hulunya pertanian kopi sampai ke hilirnya ada kopi shop. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, teman kita. Oke, kenalkan. Nama saya mah Rismawan Sulaiman. Rismawan Sulaiman. Biasa panggil Aris lah. Aris, oke Kang. Siap. Apa nih yang mau apa nih, Kang? Asli orang Bandung Kang atau? Asli Bandung. Aman matinya kalau kita bahasa Sunda lahnya agak roaming dikit. Setengah Sunda, nggak apa-apa. Setengah Sunda aman ya. Aman. Kang, bisa tolong ceritakan ya, kenapa tertarik di bisnis kopi gitu ya? Nah, mungkin awalnya dari mana, latar belakangnya, alasannya apa gitu kan ya? Oke. Jadi Mau dijelasin dulu nih latar belakangnya. boleh lah. Sebenarnya Kang ya, untuk di bisnis kopi yang saya mulai ini tuh awal mulanya bukan saya yang ingin. Saya dijerumusin, Kang. Jerumusin. Ini menarik sekali ya. Bukan dari peluang, tapi dijerumusin. Dijerumusin. Udah berapa tahun terjerumus dalam bisnis kopi ini? 3 tahun lah. 3 tahun berarti saya dijerumusin. udah jerumus, udah keherakan berarti sekarang lah. Mati kapodas kayak nyumput. Sama siapa Kang jerumusinnya? Ya, awal banget saya punya teman, ada teman lah. Teman dia di bisnis kopi duluan. Oke. Tapi kayaknya investornya mau cabut, mau ganti bisnis lah ya. Nah, si pabriknya tuh minta diakuisisi, minta dibeli. Nah, ngontak ke kita, ngontak ke saya. Saya punya uang dari mana? Kan nggak punya uang buat ngakuisisi pabrik. Kebetulan saya ada, ya istilahnya bukan kawan dekat, tapi bos lah. Punya bos di pekerjaan yang sebelumnya. Udah lu jalanin, ini duitnya. Soal untung, soal rugi, ya ntar jalanin aja. Dikasih lah. Itu mah bukan terjemus, rezeki nomplok guys. Harusnya gitu katanya. Di saat banyak orang pengen punya bisnis, punya modal, tapi punya kemampuan, ini mah tuh. Alhamdulillahnya di situ. Tapi sebelumnya punya experience tentang perkopian gitu. Sama sekali nggak ada. Tuh kan ya, kemampuan nggak ada, modal nggak ada. Ya, ada, itu mah rezeki nomplok. Nomplok kayaknya mah. Luar biasa Kang Aris. Boleh Kang dah, udah terjerumus, kemudian ngapain lagi tuh? Ya, yang namanya nggak ada experience ya kan, apalagi minat di awal nggak ada ya. Tahun pertama mah udah amsyong aja lah. Amsyong lah. Tapi kebetulan dibantu juga sama teman ikut di situ juga kan, ikut ngebantu gitu. Join. Berapa orang Kang temennya Kang? Ini bisa pembelajaran. Awal-awal ada 2 orang, berarti bertiga dengan saya. Bertiga. Jadi kalau di kopi khususnya di bisnis saya, di bisnis kita itu terbagi 2 tadinya. Jadi ada yang ngurus specialty, ada yang ngurus komersil. Specialty itu kayak kopi-kopi yang khusus untuk roastery buat ke kafe-kafe, specialty lah. Ini berarti berbicara customer segment ya, teman-teman ya, segmennya. Berarti ada supply-nya ke coffee shop gitu, kemudian sama ke fixed buyer pabrik lah, pabrik. Oke. Nah, 2 berarti ya, dua segmen bisnis gitu. Kalau yang lain ada nggak? Atau 2 udah cukup? Akang udah itu juga. Bukan itu juga udah nggak terpenuhi gitu. Bukan sudah terpenuhi, mau bawa duit berapapun nggak akan cukup kan, di kopi mah kan.
Benernya kebutuhan pasarnya. Kebutuhan pasarnya kopi Luar mah biasa. luar biasa lah. Jadi teman saya itu yang satu di ahli specialty, satu di ahli di itulah komersil. Ya, Nah kebetulan karena saya yang dipercaya pegang uangnya, saya manajemen keuangan tadinya, saya manajemen. Tapi lambat laun saya ikut belajar, ternyata asik juga ya. Jadi si kopi itu ternyata bukan hanya sekedar bisnis untung rugi aja gitu. Tapi kita dikasih kesempatan untuk berapa banyak petani yang bisa kita serap barangnya gitu. Maaf Kang, Kang termasuk orang yang punya lahan perkebunan juga atau gimana Kang? Enggak sih. Karena ada sebagian juga yang punya ya. Betul. Harusnya idealnya gitu ya. Atau ngumpulin dari para petani gitu ya. Ngumpulin dari para petani. Simpan di gudang gitu. Betul. Kita beli ada 2 bahan yang kita beli raw materialnya, ada yang berbentuk buah ceri kopinya, atau yang sudah diolah menjadi gabah setengah kering. Gabah setengah kering. Angkut ke gudang, di gudang kita olah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya mau olahan kan kopi olahan kopi itu banyak, ada berapa kan, ada yang disebutnya semi wash atau green basah, terus ada full wash, ada honey, ada natural dan lain-lain lah. Betul. Kita ngikutin gimana kebutuhan pasar. Itu. Daerah mana Kang? Kalau gudang kita di Majalaya. Majalaya. Desa Cipaku. Daerah Bandung Selatan, teman-teman. Sama di sini base camp itu Bandung Selatan termasuk. Berarti Majalong paling ujung lah gitu ya. Para petaninya lokal dari sana semua. Para petaninya lokal dari sana. Majalaya itu berarti dekat Desa Loa, terus sampai ke mana? Ke Kamojang, Pangalengan masuk ya? Pangalengan masuk pada akhirnya. Ya bukan berarti bukan daerah Majalaya, cuman kita khususan kan kalau hanya dari Loa saja tidak akan menutup kebutuhan kita kan. Makanya kita ambil dari istilahnya dari wilayah yang lain lah, Ciwidey, Pangalengan. Wah, keren sekali. Gitu, Buntang, Palintang ya gitulah. Sebulan berapa banyak? Nah, kalau berangkat dari situ, kita khususkan ke komersil ya. Kalau misalnya ke specialty mah itu mah kan paling kita jual ke satu roastery paling tinggi 1 ton ya kan, 100 kilo. 1 ton tuh 1000 kilo ya? 1000 kilo. Itu roastery besar lah. Besar. Tapi yang kita mau khususkan olah itu untuk komersilnya, Kang. Komersil. Pengiriman ke pabrik-pabrik lah gitu. Kayak perusahaan-perusahaan kopi sasetan gitu. Atau enggak perusahaan eksportir Medan biasanya. Medan. Yang punya perusahaan-perusahaan eksportir itu biasanya Medan. Jadi kita kirimnya ke Medan. Nah, kebetulan dari tahun pertama juga kita sudah bekerja sama dengan namanya tuh anak perusahaan dari Santos Jaya Abadi dari kapal api. Jadi kita kerjasama dengan Sulotco Jaya Abadi. Nah, kita kirim banyak kopinya ke sana sih, Kang. Luar biasa ya. Ke sana. Jadi kontrak awal itu kalau nggak salah di 3 tahun yang lalu tuh 50 ton 1 bulan. 1 bulan 50 ton. Tinggal dibagi aja per minggunya berapa. Hitung-hitung ya, kalkulator. Makin kesini makin besar kita nggak sanggup ya, kita mau nggak mau kan gayat gudang-gudang lain juga. Iya betul ya, jadi join lah gitu ya. Join betul. Insya Allah. Kalau di kopi mah gitu sih. Tertarik bisnis kopi, silakan hubungi ya. Asli, ada teman kita tuh, Ibu Willy, dia lagi bisnis kopi udah berapa bulan Gus? Habis tahun ini ya? Tahun ini. Rosbin. Kedai juga ada gitu. Nah, ini silakan kamu nanya Will ya. Di sini bebas terbuka lah sambil ngobrol gitu. Kang, ada tantangannya nggak? Tadi kan setahun pertama bisa dibilang amsong gitu kan. Berarti tahun kedua ketiga untung cuan. Ini kisah hidup ya, kisah perjalanan bisnis. Pastilah ada ruginya, betul. Berbisnis kan jangan siap untung aja, harus siap dengan ruginya. Ini kan sampai setahun itu titik bangkit lah gitu kan ya. Motivasinya apa Kang? Gitu. Ya kalau tantangan sih Kang jelas ada ya dari awal. Kalau kita bicara sebagai masih orang yang masih percaya logika mistika. Iya. Mistika. Seru banget obrolan aja mah opik mistik. Dari mulai hal rasional sampai hal irasional itu muncul Kang di gudang kan. Muncul. Contoh dari hal-hal rasionalnya
berarti kan gudang baru yang kita aktifkan kembali itu kan berarti nyerap barang-barang petani wilayah sekitar kan. Ya. Nah, sedangkan petani-petani wilayah sekitar ini biasanya sudah ada istilahnya mah bandar-bandar kecil yang udah nampung gitu. Ya. Nah, rebutan tuh di situ tuh. Oke, tahu. Cuma ya jadi antar bandar lah berantemnya teh gitu. Tapi bandar positifnya lain bandar lain ya. Nah, ya Bandar kopi, lain bandar judol kan deh. Ada yang disebut BO bandar oles. Bandar Jadi oles. ngoles barang ya. Oles barang. Oh bener lain gitu aja. Kalau di Sumatera juga. Bandar. Tempat ya. Oke itu. Itu Ya. gudangnya seberapa gede kan? Gudangnya sih nggak terlalu besar ya. Kita cuman punya sekitar berarti kan setengah hektar ya 500 Setengah meter hektar, lah ya. 500 meter. 500 meteran lah. Itu maksudnya sewa atau Sewa. Oke, berarti bisa ya yang punya modal buat ya bisnis biji kopi ini sewa aja lebih mudah gitu ya. daripada Sewa, tinggal beli alatnya kan jadi bukan alat, mesin pulper, mesin huller gitu. Jadi dari petani kita ambil cerinya, kita pulping ya kan, pulping sambil dirambang, yang ngarah rambang berarti kosong isinya atau enggak lanang gitu. Itu biasanya yang ngambang-ngambang kemanakin kan? Kalau kita sih jadi dipakai jang aspal jalan. Gitu. Asli mahanya. Enggak sih, itu mah dikumpulin aja, dikumpulin cuman. Jadi Masih ada nilai jualnya lah ya. Iya betul Kang, sebenarnya ya yang ngambang-ngambang itu kan kalau biji ceri kopi itu kan dikotil ya. Dikotil itu artinya dua biji dalam satu ini. Nah, yang masih jadi rahasia sampai sekarang tuh ada beberapa yang monokotil Kang. Jadi yang ngambang tuh bukan berarti kosong, tapi ada satu biji. Oke. Nah itu kan bisa kita olah juga gitu. Cuman kalau dihitung, kalau di kopi mah ada yang disebutnya hitung rendemen, hitung susut, itu nggak akan masuk nantinya. Makanya itu mah bonus aja lah buat anak-anak gitu. Dikumpulin, dijemur jadi natural atau nggak jadi apa gitu. Oke, itu masya Gitu, Allah. rambangan gitu. Rambangan. Ya orang mulungan rambangan ya orang. Oke, menarik sekali ya. Udah 3 tahun Kang ya 3 infonya? tahun jalan. Terus jalan, kemudian dari segi segmen customer-nya nggak terlalu banyak mungkin ya, tapi sedikit betul. juga udah butuh banyak kopi gitu ya. Ya, waktu di awal kan ada 2 segmen tadi ya, Yang apa e-commerce. roastery, ya kan roastery sama ya coffee shop sama Coffee shop, komersial. komersial. Nah ternyata sebenarnya di 2 tahun ini kita meninggalkan konsumen-konsumen yang coffee shop tadi, spesialit tadi. Alasannya pertama daya serap terhadap petaninya sedikit. Kasihan petani-petani yang lain kan butuh ngejual barang harus kemana. Nah, kita Perputarannya fokuskan supaya ke cepat ya. komersil, itu satu, daya serap sedikit. Yang keduanya uang di kita jadi lama Kang. Oh iya. Karena kan olahan untuk spesialit itu kayak kita ngurus bayi. Apalagi natural itu kan misalnya kita belanja seberat ton ceri misalnya, 20 ton ceri kita jemur itu bisa sebulan baru kita jual lagi. Oke. Kalau komersil kan 3 hari jadi kopi jual, 3 hari Tapi jadi kopi dari jual. sisi margin kan lebih gede. Oh, jauh. 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 Kalau yang spesialty kan misalnya Berapa contoh, persen tuh jauhnya tuh? ya gini aja contoh aja ya, dari spesialitian tuh per kilonya tuh kita bisa untung 100.000 sampai 150.000 lah, tinggi-tingginya 50.000 ya kan. Kalau komersil 1 kilo tuh cuma 3.000 Kang. Oh, jauh banget ya. 3.000 paling tinggi 4.000 lah. Oke. Cuman kalinya kan Kalinya betul. sama waktunya Cepat lagi ya. putaran cepat. Kalau di kopi tuh kalau kita sih berpikirnya putaran cepat sama kerja banyak gitu. Oke. Itu tips ya buat teman-teman yang pengen Gitu usaha. sih. Ada basisnya quantity ataupun ya emang ngajarnya margin, ya emang mungkin segmennya terbatas juga ya gitu. Tapi kalau misalkan ya penetrasi pasar khusus coffee shop bagi mungkin perorangan sekarang udah mulai melek juga Kang ya. Betul. Orang-orang udah beralih lah gitu dari kopi yang sasetan ke kopi. Iya. Kopi bener di sini mah ya, kopi bener gitu. Ya itu sih persoalan edukasi juga ya Edukasi, sebenarnya ya. harus kita kedepankan gitu. Ya. Ini ngomong-ngomong brandnya apa, Kak Aris deh? Nah, jadi kita sih ada bahasa kia Kang ngomong di kopinya, tapi ya ini mah
kita ini mah mungkin Oke. yang orang awam yang masih bodoh nyumput di nu caang, Kang. Ada. Low profile gitu maksudnya teh. Disebut di Caang. Nggak pernah mau munculin brand. Walaupun kalau searching di Google Map ada gudang kopi Ciwangi. Gudang kopi Gudang Ciwangi. kopi Ciwangi. Oke. Cuman brand secara badan hukum Badan kita hukum belum punya belum sebenarnya. punya, oke. Kita baru menggaet koperasi, namanya Koperasi Oke. Mulia Tani Nusantara. Oke. Masya Menggait Allah. koperasi. Terus jualan pribadi saya untuk batch-batch kecil gitu, ada Risk Project lah namanya. Di Instagram Risk Project, di TikTok Risk Project. List project List namanya. Project. Itu banyak project kan atau emang Enggak, emang asal ngaran we, Ngaran. Risk Project. No, project pribadi. Gitu. boleh lah, saya pengen berbisnis Aman, ayo. project kan ya. Kebetulan kita alhamdulillah udah rutin di sini, Kang. Sebulan bisa 2 kilonya buat 2 kebutuhan. Misalnya buat sendiri saya 2 bulan sekilo, Kang. Buat kebutuhan pribadi itu. Saya kebetulan senangnya kopi Arabica yang Arabica, natural sih ya, betul. atau honey lah gitu. Wah, karena jujur saya udah setahun setengah minum kopi bener lah gitu. Itu bener ya. Dan emang secara khasiat manfaatnya kan luar biasa. Antitoksida, metabolisme tubuh, bahkan bisa ngelatih fokus buat ingatan Ya. jangka pendek, jangka panjang Betul, gitu. betul. Itu kerasa banget ternyata bener gitu buat kita. Ini buat mengedukasi teman-teman juga ya gitu. Bahkan saya historinya punya sakit lambung. Sakit lambung ya? Heeh. Sama. Tapi semenjak kopi yang ya kopi Arabica justru fine aja gitu. Betul, betul. Sehari bisa berapa kali? Kalau saya suka ini kan bawa tumbler gitu ya, 600 ml berarti ya 3 gelas lah. 3 gelas. Luar biasa. Tapi akan kopinya bener oke kan? Benar, benar. Saya kebetulan Kang, aya dosa terbesar buat orang bisnis kopi nah, Kang. naon, Kang. Di saat mepet-mepetnya ternyata ngopinya sasetan. Jadi harus punya jargon kopi itu digiling bukan digunting. Nah, itu jago. Kopi itu digiling bukan digunting, guys. Bener gitu. Siap. Oke, Kang. Berarti kalau secara ini kan kalau dalam bisnis model kanvas lah, saya lihat kan ada beberapa poin ya. Secara cost, Kang, gitu. Ada fixed cost kan ya, ada variable cost gitu ya. Nah, kalau di bisnis kopi yang akan jalani, fixed cost-nya apa tuh, Kang? Biasanya. Kalau fixed cost-nya mah ya udah jelas itu mah kayak listrik kayak gitu-gitu lah ya. Oke. Listrik, maintenance mesin, dan segala rupa. Pegawai ada kan di sana pasti ya? Pegawai tetap rata-rata. tetap. Karena kan Betul. kalau kita bicara kopi itu kan mainannya nggak full dalam 1 tahun kan. Oke. Jadi dalam 1 tahun itu rata-rata 4 sampai 5 bulan aja panennya, waktu panennya gitu. Jadi kebanyakan pegawai-pegawainya pekerja harian lepas, gitu. Kalau petani mah bukan dari fixed cost ya? Bukan dari fixed cost. Bagian dari mitra mungkin ya? Mitra aja. Oke. Mitra. Gitu. Berapa orang, Kang? Kalau boleh tahu nih bisa barangkali teman-teman mau merintis bisnis. Kalau pegawai tetapnya mah yang jaga gudang, ya kan, terus admin. Cuman 2 orang sih sampai sekarang juga, cuman 2 orang. Simple, ya. 2 orang, 3 orang lah satpam ganti-ganti jaga barang. Oke. Kalau lagi produksi kita bisa sampai 20 sampai 30 orang. Oke, buat Biasanya tadi ya. misalnya gudang kita di Majalaya nih, misalnya panen kayak tahun kemarin ya. Tahun kemarin kita nyampe ke panen raya itu kan yang kirim gabah banyak, kita nggak bisa nampung lagi kan. Kalau kapasitas gudang tuh hanya 20 ton jemuran gabah. Oke. Nah, kita sampai sewa lapang bola kampung lah. Lapang bola kampung kita sewa. Buat pengeringan Ya, buat ngamparkeun buat ngejemur. Buat ngejemur gitu. Itu jauh beda sih ke bisnis kulitnya. Iya, bisnis kayak kulit gitulah. sama ya. Betul. Dibersihin terus dijemurnya Jemur. gitu. Akhirnya kan butuh ruang yang besar gitu. Iya, betul. Ada teknologi pengeringan yang lebih canggih itu kan? Kita bikin oven. Kalau cuaca matahari tidak mendukung, kita pakai oven. Ada, kita bikin oven. Tapi kalau rasa kualitas sama atau beda? Beda pastinya. Juara panas nanti Gusti Allah. Lebih Berarti tetap tantangannya cuaca ngaruh banget ke kualitas ngaruh, gitu betul. ya. Apalagi kalau udah kapasitas banyak, terus kita
gudang kita belum modern yang atapnya pakai remote tutup sendiri. Oke, Kalau iya, udah ada bener. mulai Udah geluduk-geluduk tuh, hujannya. wah itu nutupin terpal tuh. Hebat. Tuh, Will. Gitu, Will. udah berapa ton tadi itu kan? 3 tahun jalan lah sekarang. 50 ton sebulan ya? 50 ton. Terakhir tuh di Desember kemarin tuh kita naik lagi dikasih kontraknya plus sama Robusta. Robusta. Arabica, Oh, Arabica. terus tambah lagi kontrak Robusta. Nyampe kita di 300 ton. 300 ton. Oh, Masya Allah. 300 ton. Luar biasa. Ya, reongan lah, antar gudang. Ya, kolektif lah ya. Kolektif. Semuanya. Ayo orang Mayang berkunjung ke pabriknya. Ayo. Kang Aris. Ngeliwat, di sana ngeliwat enakan. Aduh, tuh ya. Aja lah ya. Asli. Oke, Kang. Apa yang membedakan kopi Majalaya dan kopi daerah lain lah gitu? Mungkin ada pengalamannya. Kalau di kopi kan mungkin ada banyak yang tahu ya, udah banyak yang tahu. Kalau setiap daerah tuh apalagi bicara ketinggian MDPL 1300, iya, 1500. Terus belum lagi bicara kita varietas kan ada Yellow Katuai, ada Bourbon, terus ada Tipika dan lain-lain lah, Lini S dan lain-lain. Memang dari segi rasa dia memuncul, kalau bicaranya rasa ya, flavor gitu, flavor wheel dari si kopi. Beda-beda sih karakternya. Cuman kalau Jawa Barat tuh lebih ke fruity aja, fruity gitu. Beda lagi dengan di luar Indonesia kayak Ethiopia dan naon itu lebih ke apa namanya floral lah. Floral. Gitu. Jadi kalau karakteristik mah sama-sama aja sih si Jawa Barat karena kan bicara ketinggian ya, bicara ketinggian tanam gitu. Ketinggian tanamnya luar biasa. Cuman kalau Arabica lebih ya itulah kalau orang spesial itu tuh pasti ngomongnya acidity, sweetness, body kayak gitu-gitulah. Udah mah pahit Pak sebenarnya. Sebetulnya betul lah pahit dah. Ada asam-asam Cuman lebih bright lah. pahit lah. Kopi-kopi Jawa Barat tuh dia punya karakter. Kan sekarang udah mulai dilirik ya sama dunia gitu. Oh ternyata Indonesia tuh bukan hanya awalnya kan terkenal sama kopi-kopi robusta kan, Sadakelin dan lain-lain lah, Sumatera gitu, Aceh, Gayo dan lain-lain. Ternyata kalau masuk ke wilayah Jawa Barat, Kintamani ya, Toraja itu sekarang tuh Arabica lebih dikenal, mulai dikenal. Karena karakteristiknya ada pembeda, lebih apa ya? Lebih apa, strong atau? Bukan, bright. Kalau Jawa Barat tuh lebih bright, nggak bodinya nggak terlalu tebal kayak Gayo lah. Jadi ya sweetness-nya dapat, acidity-nya nggak terlalu asam kecuali kita bikin wine dan segala rupa. Kang, ini ada kopi buatan Mang Opik, vokalisnya Rosangki, coba. Enak nggak, Kang? Nah, wah, Opik imah, Bisi we, rasana kumahanya. Masya Allah. So, Kang. Kumaha, Kang? Mantap. Mantap, Mamangkip. Alhamdulillah. Kang sambil Kang di sini bebas bisa ngerokok ya. Maka make jeung tengah. Halo, Masya Allah. Kopi mah kawe geungeun. Tadi kalau saya lihat emang tantangan cuaca, Kang ya. Cuaca, saya sih lihat bisnis kopi itu emang wah luar biasa itu ya. Permintaannya banyak. Kadang supply suka rebutan kan pada akhirnya. Betul. Itu kan untuk menjaga sustainability, kalau bisnis mah kan lumayan ya, yang dijaga kan keberlanjutan lah gitu. Nah, pertanyaannya gitu kan ya, bagaimana menjaga sustain itu kan bisnis itu kan ya? Karena kan kalau nggak sustain kan otomatis kepercayaan kan, apalagi tadi udah ada kontrak kan, 50 ton bahkan nambah sebagainya gitu kan. Nah, menjaga sustainability-nya gimana? Nah, itu tuh memang ya kalau di luar bukan hanya kita sekedar berbicara soal bisnis sebenarnya kalau di kopi ya. Karena itu tadi kalau Akang bilang kopi bisnis kopi itu seksi, betul gitu. Termasuk di dalamnya banyak mafia dan segala rupanya lah ya. Nah, mau nggak mau kita harus membangun hubungan emosional yang dalam dengan si istilahnya kalau di kita sebutnya dengan kuda-kuda kita. Kuda-kuda kita tuh apa ya? Kurir untuk, karena kalau kita langsung datang ke perkebunan pasti udah banyak markirkan mobil we di sana.
bisa cherry-nya keangkut, tapi kita nggak bisa turun, Kang. Oke. Di bawah tuh golok dan ini udah ada gitu. Gila aja. Jadi memang hubungan emosional itu harus dibangun dengan misalnya di wilayah Majalaya kita punya siapa, udah aja pegang itu. Di wilayah mana punya itu, udah aja ke situ gitu. Berarti hubungan emosional, hubungan emosional sama keluargaan gitu ya. Inilah kalau di kita sudah tidak ada lagi pakai sistem ijon. Ijon tuh kasih uang, nanti pas panen kita ambil barangnya gitu. Udah. Apa DP ijon apa? Nah, ijon tuh apa ya, ngasih ini pakailah buat beli apa. Nah, kita mah enggak sih, lebih ke arah kebutuhannya apa misalnya. Setelah panen, untuk panen tahun depan tuh membutuhkan apa, pupuk. Ya sebisa-bisa kita supply pupuknya, kita bantuin, kita bangun sistem bisnisnya kita bangun. Jadi dari petani itu harus ke store-nya, harus ke kelompok tani setempat yang dinaungi oleh koperasi. Nanti kita belinya ke koperasi gitu. Jadi harga koperasi yang menentukan kita belinya. Hal kecilnya ke arah sana sih. Gitu. Berarti tetap ya secara hubungan relationship ya dengan para petani itu berarti ada entitas yang lain partner lah ibaratnya partner-partnernya. Kita berusaha tidak memotong kompas lah. Kita nggak potong kompas langsung. Kadi mah pasti istilah Sundanya mah pasti diganjelkan sakit. Ya nggak boleh kayak gitu. Kan kita harus bagi rezeki juga. Betul. Kita nggak bisa gara-gara kita bisnis besar, terus kita matiin bisnis-bisnisnya kecilnya gitu kan. Menurut Kang Aris, sistemnya mana? Dengan kita beli lahan, ya, terus kita olah sendiri, atau dengan yang tadi? Barangkali ada pengalaman. Mungkin pada saat idealnya memang dari hulu sampai hilirnya harus kita pegang ya, harus kita kooptasi gitu. Cuman balik lagi tadi Kang, kalau saya sih dimulai dari dijerumuskan gitu kan, jadi kan tidak punya lahan gitu, gudang sakitu-kituna gitu. Jadi banyak berelasi lah dengan para petani, menggait ke petani aja, menggait biar mereka juga punya kemandirian hidup aja gitu. Walaupun misalnya jual ke si ini mah harganya tinggi, kasih ini mah harganya rendah. Nah itu kan pasti ada gitu ya. Ternyata di kopi itu bukan hanya sekedar itu Kang. Apa tuh? Soal keberlanjutan tadi. Misalnya kita kasih harga nggak lebih rendah juga, cuman harga standarnya wajar lah ya, harga wajar gitu. Tapi kenapa petani-petani itu lebih memilih setor barangnya ke kita? Walaupun ada saatnya kita hutangin, uang kita kan habis nih. Lagi nggak ada uang, buang aja ke gudang lain. Wios we Kang. Da abi mah percaya ka gudang ieu. Karena kita berusaha bertanggung jawab menghabiskan barang itu sampai dengan panennya selesai gitu. Jadi kalau di kopimu ada yang biasanya nih punten orang-orang specialty nih biasanya. Datang ke kebun ya. Harga cherry misalnya standarnya di harga, kalau sekarang tuh di harga 19.000 20.000 lah ya. Per kilonya. Orang specialty datang, 25. Ngerusak harga. Tapi belinya cuma 1 ton, 2 ton. Udah itu hilang ya. Terus si petani harus jual kemana lagi? Sedangkan harga standarnya udah naik. Nah itu biasanya buat kebutuhan kopi shop dia ya. Nah itu kan sebenarnya yang nggak tahu ya, persaingan harga emang gampang aja. Cuman kan kalau dipikir jahat baiknya ya gimana gitu. Bener. Tips itu ya berarti buat teman-teman. Jadi kalau kita modal terbatas itu ya, yang paling penting kalau buat para petani mah kan keberlanjutan. Pada saat panen ya harapan barangnya terjual segera mungkin kan gitu ya. Yang harus dibangun berarti kepercayaannya gitu. Betul Kang. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Nah dari Willy lah. Will, saya mau nanya Will. Kayaknya pertanyaannya semuanya udah diwakilkan sama Betul, kita punya teman ini Willy, dia mau bisnis kopi dan bisa dibilang baru ngerintis. Ini edukasi ya. Bisa dibilang ya sharing lah gitu. Willnya dengan pengalamannya Kang Ari sudah luar biasa, udah masuk pabrikan gitu kan ya. 3 tahun pertama mah kita kerja sama ini Sosogut sama Michael Jasin.
Jasin. Disuruh bikin kopi, dia punya inokulan sendiri kan, punya inokulan A sampai Z gitu. Inokulan tuh bakteri buat si kopi ini memunculkan rasa ini, kopi ini memunculkan rasa ini, kopi ini memunculkan rasa ini. Diinjek gitu. Kita sempat kerjasama di tahun pertama di 3 tahun yang lalu lah gitu. Cuman karena kita fokusnya mulai ke komersil, tahun berikutnya minta kita untuk berlanjut kontrak. Kita bukan nolak sebenarnya, cuman memang lagi ada kerjaan yang harus kita tutup segera gitu. Ini takutnya nggak kekerjain lagi, jadi nggak kerjasama dan kita. Ini sebetulnya peluang bisnis kopi dari obrolan saya dan Kang Aris itu masih besar banget tuh. Besar. Kang Aris kan fokusnya ke pabrikan lah ya, yang udah kerjasamanya langgeng panjang gitu kan ya. Dan ada bisnis-bisnis yang cuannya besar ya. Kalau kita bisa masarin ke market yang tepat masih kan, banyak gitu kan, ya. masih banyak. Bahkan ada beberapa di handphone juga yang permintaan gitu kan. Minta kopi ini sekian, minta ini kopi ini sekian. Bukannya kita nggak mau tanggepin gitu. Cuman kalau ditanggepin Bukan itu mah receh bener. larinya nanti ke teknis kan, ke teknisnya Oh gitu. malah harus dikirimnya minggu ini, takutnya nggak kekejar gitu. Jadi sebenarnya peluangnya masih banyak. Peluangnya masih banyak kalau di kopi. Udah sampai ke roasting juga dari Kang Aris atau masih Belum, Kang. Belum. Tuh kan peluangnya kan. Belum. Jadi kalau secara rantai mah kan petani bisa berbisnis, di gudang berbisnis kan, sampai ke hilirnya jadi kopi sasetan, kopi sasetan, kopi, nawan bungkusan gitunya. Kalau kopi tanpa yang ngerokok mah. Ya kapal api mah kopi asli. Peda orang. Bener. Peda orang ini lupa. Tapi ada yang bilang jagong nggak kan? Ada klarifikasi ya? Ada campuran. Ada campuran gitu. Ada sausnya juga sih ya. Ada sausnya gitu. Karena sebenarnya walaupun kita rutin kirim, cuman kita tidak pernah tahu masuk ke dalam pabrik pengolahan itu kayak gimana. Karena beda divisi kan. Oke. Tapi emang pada akhirnya sih kesukaan ya gitu. Masalah selera. Rasa selera gitu kan ya. Kalau kita main ke daerah Indramayu juga justru kalau dibilang main persentasenya lebih banyak jagung, Kang. Oke. Karena udah kebiasaan mereka dari dulu ngopinya kopi jagung gitu. Kan itu nggak bisa kita salahin juga. Cocok mandi perut eta aja mandinya gitu. Justru kalau saya pribadi nggak cocok saya kalau minum robusta, langsung perih. Langsung perih. Oke. Saya alhamdulillah baru sekarang aja nemu kopi yang tepat gitu. Emang kerasa lah buat badan gitu. Rokok, berat sehat tentrem, itu Kang ada ini masukan dari teman juga. Kopinya herbal, rokoknya herbal. Oh, tentrem gitu. Rokok herbalnya. Mohon Kang, beli cobian banget. Support dari ini, dari teman kita gitu. Dari mana? Dari sehat tentrem ini teh. Bridging halusnya. Saya tuh punya sakit Kang, tiroid. Tiroid itu kelenjar gitu. Oh, kelenjar. Oh, bukan ada teman yang rekomendasiin rokoknya ganti itu, sebagainya gitu. Cobain gitu. Ya alhamdulillah udah setahun setengah gitu. Kopi ganti, rokok ganti gitu. Ya alhamdulillah lah. Bisa gemuk sekarang lagi gitu. Oke, teman-teman, nih luar biasa udah berapa menit kita berjalan nih. Kayaknya kalau dikupas tuntas, saya sih tertarik dengan bisnis kopi itu. Belum kita ngebahas tentang kopi shop. Ada rencana bikin kedai nggak kopi shop, Haris? Belum sih, Kang. Tahun kemarin sempat mau ke arah sana, cuman bukan dipikir lagi. Ketika kita diskusi dengan rekanan gitu kan, masih tetap kita fokus di green bean sebenarnya, karena pasar itu yang harus tetap kita tutupin. Jadi takutnya fokusnya orang-orang kita juga belum banyak gitu kan, modal juga segitu-gitunya gitu, tetap muter kan, kita gait investor juga kan. Tapi kalau secara bisnis prosesnya memang simple ya. Bisnis prosesnya diproses, jual, simple. Kalau kita kan khususnya di olahan giling basah ya, semi wash, dan itu tuh hanya satu-satunya di Indonesia. Wow. Maksudnya satu-satunya tuh
cuman Indonesia yang bisa bikin itu gitu. Oke. Kalau di luar tuh pasti kenalnya dengan wash, full wash, gitu. Nah, Ini di Indonesia semi-wash ya? tuh orang-orang Medan khususnya dia bisa bikin mesin haler khusus untuk giling basah gitu. Oke. Wah, Jadi bener. kita tuh fokusnya di semi wash. Kalau semi wash itu kan dari pulping ya kan, Pulping. dari mecah kulit, kita cuci sama rambang, jemur setengah kering, ya jemur sampai density berapa lah, ada density-nya. Setelah itu dihaler pecah kulit tanduk. Oke. Pecah kulit tanduk, kita jemur lagi. Kalau matahari bagus tuh 2 hari udah kering, udah kita bisa jual. Jual. Oke, Masya Allah. Gitu. Jadi perputarannya Udah hati 3 hari, banget 4 berarti hari, Kang, 3 hari, 4 hari gitu. Terus luar biasa. Kang, yang terakhir nih Kang, buat tips buat anak muda yang pengen ikutan terjun ke bisnis kopi gitu ya, dari Kang Aris. Sekarang kan banyak pengangguran Kang ya. Barangkali nih dari kemampuan Kang Aris sebagai selaku pengusaha lah gitu ya. Kan anak muda sekarang banyak nongkrong di kedai-kedai kopi ya. Gitu. Ya. Kan ya harusnya bisa menjauhi kan ini bisnis kopi gimana kan Betul. tertariknya. Iya sih. Nah, barangkali ada tips buat teman-teman. Jadi berangkatnya mah gini mungkin Kangnya. Ini mah saya bicara atas dasar pengalaman aja Oke, gitu ya. Kan saya sendiri juga kan berangkat dari nggak punya modal dan tidak punya pengetahuan gitu. Nah, ketika bisnis Green Bean ini terbentuk gitu ya. Sebenarnya peluang tuh banyak untuk ya khususnya orang-orang muda banyak banget gitu. Karena gudang-gudang kopi itu khususnya Jawa Barat ya, di Pangalengan, Majalaya, sampai ke Ciwidey, dia tuh hanya skup lingkupnya tuh kecil sebenarnya antar gudang. Oke. Sedangkan untuk masuk ke coffee shop, dia rata-rata linknya masih terbatas kan. Oke. Linknya masih terbatas. Jadi tinggal datang aja ke gudang. Sebenarnya kan mintain sampel ya, sampel sekilo 2 kilo mah. Ya istilahnya mah kan kilo 2 kilo sampel itu kan banyak. Iya maksudnya Ayo kan tinggalnya istilah lainnya puan ya maksudnya teh. Ada banyak gitu, tinggal bawa sampel, tawar-tawarin aja ke coffee shop gitu. Ada yang proses roasting kan terakhir mah ya. Iya, ada proses roasting, tinggal tawarin ke roasting atau enggak modal mesin roasting. Mesin roasting juga kan udah banyak yang pabrikan Bandung sendiri ada, Ciamis ada gitu kan, nggak perlu merek-merek yang gede yang mahal ya gitu. Nggak perlu. Atau gitu paling namanya di Sangrai lah. Di Sangrai gitu kan. Di Sangrai. Peluangnya masih banyak sih Kang. Oke tuh, tinggal buat teman-teman. datang tanpa modal sebenarnya, modalnya bensin lah kukurilingan gitu. Asik banget tuh tips berarti ya. Banyak gudang yang justru nyimpen kopi, dia belum tahu jual kemana gitu. Kita tinggal edarin, pinjem dulu sehari Dan 2 harga hari. masih bagus di gudang mah ya. Wah, harga sih. Estimasi Kang berapa Kang? Arabica, Robusta Kang? Arabica sekarang ya. Kan kalau di kopi itu biasanya kita mainnya grade kan ya, grade 1, grade 2, grade 3 lah. Tinggal kita minta, kalau gudang-gudang besar rata-rata nyediainnya kan disebutnya tuh grade komersil lah, grade asalan gitu ya. Tapi kalau mau masuk ke kafe kan biasanya grade 1, grade 2 gitu kan. Kalau kita bicara olahan full wash aja, olahan full wash itu harga di sekarang tuh rata-rata 125, 130 per kilo. Memang harga lonjakannya tinggi dari tahun kemarin kan. Siap. Tahun kemarin mah semakin tinggi terus, kopi mah nggak pernah turun. Sekarang lagi tinggi karena justru sekarang tuh cherry-nya lagi sedikit kan. Beda kan ikutin iklim juga ya. Iklim. Kalau tahun kemarin kan ngebludak banget tuh. Panen raya tahun kemarin. Raya, Sekarang ada panen raya nggak? Kalau kita lihat sekarang sih nggak ada panen raya kan. Tapi panennya jadi panjang. Oke. Panjang gitu. Sampai sekarang pun masih produksi terus. Tips buat anak muda yang pengen punya bisnis simple, modal bensin aja kan gitu. Main ke gudang kopi gitu kan. Minta sampel 1 kilo 2 kilo gitu. Di roasting sendiri gitu kan ya. Suka-suka ada mesin roasting atau nyewa lahnya. Kan ada kan gitu ya. Gampang kan sekarang mah ya. Tuh ngerosting kan. Nah, tips lagi nih. Sekilo berapa Kang? Sekilo tuh kan ininya ya range harganya kan dari 10.000 sampai 30.000 per kilo. Murah tuhnya. Berarti bisa cuan ratusan ribunya.
250, Ya rata-rata kan 300. sekarang per kilo kalau udah roast bean tuh kan 2,5 300-nya. Untuk olahan natural, Tips olahan honey gitu-gitulah. Oke, tuh tips buat saya juga. Gitu sih Kang. Oke, Kang Aris, makasih banyak. Aduh, ini Sama-sama, sharing-sharingnya ini bermanfaat sekali. Sebetulnya Kang Aris itu punya bisnis yang lain, teman-teman. Selain kopi ada home service ya gitu. Iya, iya. Tapi kalau dibahas sekarang ini pasti akan tambah lebar gitu. Tapi ini mudah-mudahan sharingnya, ilmunya, pengalamannya bisa bermanfaat dan menjadi ilmu amal jariah ya buat Amin. Kang Aris terutama yang sudah hadir di sini. Makasih banyak Kang Aris. Sama-sama, Kang informasinya. Aduh, ini mudah-mudahan ada bisnis apalah dengan rumah komunitas ya. Siap. Kita coba kolaborasikan ya. Kita kolaborasikan, amin ya. Jadi buat teman-teman juga yang butuh kopi gitu ya dalam skala besar, nanti bisa hubungi Kang Aris gitu ya. Ada ininya nggak Kang? Media promosinya apa? Instagram atau apa? Website gitu? Ada sih kalau di itu aja di Instagram Riz Project. Oke, Riz Project. Riz RIZZZ Project. Oke. Riz Project tuh buat teman-teman yang mau kolaborasi atau mau butuh kopi Green Bean bisa ke Riz Project. Ya, di TikTok juga sama itulah TikTok Riz aduh, Project. luar biasa. Oke, makasih banyak Kang Aris. Sama-sama, Cukup Kang sekian podcast kita hari ini. Rumah Komunitas Merdeka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aris. Capek. Salah.